Gimana kalau saya bilang bahwa sebuah penipuan klasik, permainan papan yang mungkin sering Anda mainkan waktu kecil, dan sistem ekonomi global kita, semuanya ternyata mengikuti cetak biru yang sama. Yuk kita bedah teori provokatif yang menghubungkan ketiganya. Mari kita coba lihat lebih dalam argumen ini. Gagasan bahwa dua konsep yang kelihatannya sederhana ini mungkin aja memegang kunci untuk memahami sistem keuangan modern kita. Oke, untuk bisa mengerti cetak birunya, kita harus mundur lebih dari seabad yang lalu. Tepatnya ke Boston dan bertemu dengan seorang pria bernama Charles Ponzi. Inti rencananya sebetulnya simple banget, pakai uang dari investor baru untuk bayar keuntungan investor lama. Tujuannya untuk menciptakan ilusi kesuksesan yang tentu saja bergantung pada aliran uang baru yang nggak boleh berhenti. Ponzi ini jago banget baca psikologi massa. Dia tahu yang penting itu bukan keuntungan yang nyata, tapi penampakan keuntungan. Cukup dengan itu saja orang-orang baru akan terus berdatangan. Nah, yang menariknya di sini adalah bagaimana logika Ponzi ini kok mirip banget ya sama tujuan sebuah permainan papan populer, di mana kemenangan absolut satu orang itu hanya bisa tercapai kalau semua pemain lainnya bangkrut total. Sumber-sumber yang kita periksa mengajukan pertanyaan yang krusial. Terus, apa yang terjadi kalau logika ini skalanya diperbesar dan seluruh dunia diubah menjadi papan permainannya? Menurut jurnalis investigasi Dandi Laksono, ini bukan lagi sekedar teori. Ini kenyataan pahit yang bisa kita lihat dalam bencana ekologis di Indonesia. Di sini, taruhannya bukan lagi uang mainan, tapi kehidupan nyata. Sumber-sumber ini berpendapat bahwa permainan zero sum, di mana ada yang menang dan ada yang kalah telak, seperti di monopoli itu, sedang benar-benar dimainkan. Korbannya adalah perusahaan-perusahaan dan propertinya adalah sumber daya alam kita. Jadi, kalau dunia ini adalah papan permainan raksasa, apa aturannya? Dan yang lebih penting, kita ini main pakai uang jenis apa sih? Nah, argumen yang disajikan adalah bahwa mesin penggerak sistem ini adalah apa yang disebut riba. Dalam penafsiran ini, riba itu fungsinya mirip skema Ponzi. Kekayaan diciptakan dari utang, dan pemberi pinjaman dijamin pasti untung, bahkan kalau si peminjam bangkrut. Risikonya seolah-olah hilang bagi mereka yang punya kuasa. Slide ini nunjukin pergeseran yang sangat disengaja. Dari uang yang dijamin oleh aset nyata seperti emas menjadi uang yang nilainya cuma berdasarkan kepercayaan semata. Ini adalah langkah krusial yang mengubah total aturan permainan global. Sekarang mari kita lihat gimana sistem yang abstrak ini menciptakan dampak yang sangat nyata dan sangat merusak. 3,1 juta hektar. Coba biarkan angka itu meresap dulu. Sebanyak itulah luas perkebunan kelapa sawit ilegal yang ditemukan di dalam kawasan hutan lindung Indonesia. Sebuah area yang seharusnya dilindungi malah dieksploitasi secara masif. Sumber-sumber ini mengklaim bahwa kehancuran ini bukanlah sebuah kecelakaan, tapi merupakan hasil yang logis dari sebuah model ekonomi yang memang dirancang untuk keuntungan segelintir pihak dengan mengorbankan lingkungan dan masyarakat lokal. Dan ini bukan karena kurangnya peringatan loh. Menurut para aktivis yang didokumentasikan, ada 17 peringatan yang dikirim ke semua level pemerintahan, sampai ke Istana Presiden. Semuanya diabaikan begitu saja. Ini bukan kelalaian, tapi pengabaian yang sistematis. Peralihan dari konsekuensi nyata ini membawa kita ke bagian yang paling provokatif dari argumen sumber-sumber ini. Mereka berteori bahwa sistem ini bukan hanya cacat, tapi juga mengikuti sebuah narasi kuno, sebuah kesimpulan yang seolah-olah sudah diramalkan. Nah, poin krusial yang ditekankan di sini adalah Dajjal itu tidak dilihat sebagai sosok monster fisik, tapi sebagai sebuah metafora yang kuat untuk menggambarkan kondisi dunia modern kita. Penafsiran ini seolah-olah mengatakan bahwa kita telah menjadi sangat ahli dalam membangun kekayaan materi. Tapi di saat yang sama, kita menjadi buta terhadap pertanyaan yang lebih dalam. Untuk apa kita membangun semua ini? Simbol-simbol kuno ini ditafsirkan sebagai metafora untuk realitas ekonomi kita. Sebuah ilusi kelimpahan yang katanya menyembunyikan kebenaran yang justru merusak secara spiritual. Pada akhirnya, kesimpulan dari sumber-sumber ini adalah bahwa seluruh sistem ini, seperti rumah kartu, pada dasarnya tidak stabil. Karena dibangun di atas ilusi, bukan nilai yang nyata, sistem ini ditakdirkan untuk runtuh.
Jadi, setelah perjalanan kita dari seorang penipu di Boston, papan permainan global, hingga ke nubuat kuno, kita kembali ke pertanyaan yang paling mendasar. Coba sekarang lihat dompet Anda. Pertanyaannya adalah, apa sih yang sesungguhnya memberi nilai pada uang Anda?